bebek panggang kita. Wow, dari luar baunya udah harum banget. Dan lihat, Di Indonesia ada suatu kebutuhan, uang yang harusnya buat bayar bank dikirim ke Indo. Akhirnya surat tagihan dari bank datang ke rumah majikan karena hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Terima kasih buat kalian yang sudah mengeklik video ini. Ini kakek yang kurawat sedang ulang tahun dan dirayakan di sebuah restoran di Causeway Bay. Kakek ini anaknya ada 9 teman-teman, yang 6 perempuan, yang 3 laki-laki. Kalau cucu sama buyutnya udah banyak banget ya. Jadi kalau ada acara kumpul-kumpul begini, yang hadir itu puluhan orang. Orang Hongkong kalau lagi ngumpul-ngumpul itu minum minuman keras, minum bir itu pada sesuatu hal yang biasa ya teman-teman. Apalagi sekarang udah mulai masuk musim dingin dan mereka itu nggak ada yang mabuk anehnya. Keesokan paginya ini aku mau masak bebek panggang ya teman-teman, karena kakekku itu suka banget makan bebek. Kalau beli di luar itu seperempat itu $30. Ini aku beli 1 ekor ini cuma $34 aja, yang frozen itu ya teman-teman. Walaupun frozen, kalau kita bisa mengolahnya itu nggak bakalan berasa frozennya teman-teman, seperti yang fresh aja. Sekarang mari kita simak bagaimana aku akan memasaknya. Bebeknya aku potong menjadi 4, kemudian aku marinasi teman-teman. Bumbunya kecap asin, saus tiram, lada bubuk, 5 spicy powder, garam, dan penyedap. Ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Setelah ini saya akan simpan semalaman di kulkas. Keesokan paginya saya akan rebus bebek ini teman-teman. Airnya agak banyakan karena nanti kuahnya akan saya pakai untuk memasak mie. Dan untuk memasaknya tidak usah lama-lama karena setelah direbus itu akan saya bakar. Jadi setengah jam itu udah cukup matang. Kemudian selama merebus saya juga menambahkan bunga lawang. Kemudian saya juga menambahkan kayu manis. Kemudian jahe, bawang putih, daun salamnya orang Hongkong. Dan nanti kalau mau matang saya akan tambahkan gula batu. Itu tadi saya tambahkan kecap asin yang berwarna gelap supaya nanti warnanya cantik seperti di penjual itu. Setelah direbus setengah jam, airnya udah mulai menyusut dan ini bebeknya udah mulai matang ya. Tinggal dipanggang aja, sebentar aja panggangnya ya. Aku manggangnya tuh 20 menitan aja dengan dibolak-balik gitu ya. Satu kali balikan aja sih. Jadi 10 menit dibalik 10 menit kayak gitu. Mari kita tengok bebek panggang kita. Wow, dari luar baunya udah harum banget. Dan lihat, ini tuh udah matang banget teman-teman. Direbus setengah jam, dibakar 20 menit itu udah matang banget. Sampai tulangnya itu lepas sendiri. Saking empuknya. Nah sebenarnya setelah dipanggang itu bisa langsung dimakan. Tapi ini kakekku kan sukanya makan yang berkuah-kuah. Jadi aku masak sama mie. Biasanya juga dimasak sama bihun sama soun. Sesuai selera aja ya. Malam hari aku lagi nonton debat presiden ini di TV ya, di Kompas TV, lihat di YouTube sambil nemenin kakekku makan mie yang tadi aku masak itu teman-teman. Dia itu kalau lagi makan di video ini tuh takut aku laporan ke anaknya kalau dia tuh makannya banyak gitu, disangkanya aku mau laporan. Jadi nantinya makannya tuh kayak salah tingkah gitu, dia tuh nggak dihabisin nantinya malahan kalau tahu lagi di video itu. Halo guys, Assalamualaikum. Sekarang di Hongkong jam 6 sore, aku baru saja udah mandi, udah makan. Malam ini aku nggak masak untuk majikan karena dia makan di luar. Cuman untuk kakek udah aku bikinin tadi tuh bebek panggang itu. Jadi kakek itu sukanya makan bebek. Aku itu lagi kehabisan konten teman-teman. Sebenarnya waktu libur itu aku udah bikin konten sama temen aku. Tapi setelah dia pikir-pikir katanya jangan diupload, jadi ya udahlah, aku nggak bisa bilang apa-apa kan kalau yang bersangkutan nggak setuju kan, masa mau diupload ya. Jadi dia tuh cerita ibunya ada di Hongkong, dia umurnya 26 tahun. Kalau ibunya tuh seumuran aku lah. Katanya ibunya itu di Hongkong sudah 1 tahun keluar dari rumah majikan, jadi dia itu cari kerjaan sendiri, ngontrak sendiri. Aku bilang kok bisa, aku kok baru denger gitu ya.
katanya awal mulanya itu si ibunya itu pacaran sama laki-laki Indo. Nah, laki-laki Indonya tuh di Hong Kong juga. Aku nggak tahu kenalnya dari Indo atau kenal di sini. Nah, kemudian singkat cerita si cowok itu minta uang untuk modal lah, mungkin atas persetujuan bersama. Akhirnya si ibunya itu pinjam uang di bank. Lagi-lagi nih teman-teman, ya tertipu nggak tertipu ya, karena diberikannya secara sadar gitu. Nah, kemudian kan itu uang bank itu nyicil setiap bulan. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin bayar lancar ya, majikan nggak tahu menau. Sampai akhirnya di Indonesia ada suatu kebutuhan, uang yang harusnya buat bayar bank dikirim ke Indo. Akhirnya surat tagihan dari bank datang ke rumah majikan karena dia nggak bayar. Kemudian si majikannya itu langsung ngasih interminate sama dia, artinya di PHK secara sepihak gitu loh. Jadi dia mau nggak mau keluar dari rumah majikan tuh teman-teman. Untungnya majikan nggak blacklist gitu ya. Bisa saja kan majikan misalnya melaporkan dengan ini pembantu saya kok pencemaran nama baik atau apa gitu. Tapi untungnya enggak, cuma diputus kontrak kerjanya, terus dia disuruh keluar. Akhirnya dia itu kok aku bilang kenapa nggak pulang lah, yang dia masih punya utang di bank. Jadi bisa di Hong Kong itu ya teman-teman, tanpa majikan, tinggal ngontrak sendiri, cari majikan sendiri gitu ya, maksudnya part time gitu, kayak kerja ilegal gitu. Jadi aku bilang kok kamu nggak libur sama ibu kamu? Iya, dia nggak berani karena kan nggak punya dokumen, jadi ya sama aja kayak ilegal mungkin jatuhnya ya, kayak gitu teman-teman. Nah, tadinya dia tuh udah mau cerita, tapi setelah dipikir-pikir katanya dia jangan diupload. Akhirnya ya udahlah, aku apa boleh buat kan. Nah, tadinya kenapa cerita ya, aku juga nggak ngerti ya. Kita nggak bisa, jangankan untuk memahami orang lain ya, untuk memahami diri kita sendiri aja kita tuh sulit ya. Kayak aku seumuran segini nih masih banyak belajar tentang diri aku sendiri gitu. Kayak misalnya aku mau head ya, aku bawaannya tuh emosi terus. Dulu aku nggak sadar, baru sadar sekarang kalau mau head itu aku tuh bawaannya tuh kayak merasa terzolimi, merasa menjadi orang yang paling sengsara sedunia lah. Yang dulu-dulu tuh inget semua, kalau mau head tuh setannya tuh kumpul semua, bawaannya marah, pengen marah gitu, kayak sedih, kadang-kadang nangis sendiri gitu ya. Kayaknya kok hidup aku kok sedih banget sih, kayak pokoknya aku tuh kayak merasa orang yang paling menderita sedunia lah. Yang dulu-dulu diingat lagi, kayaknya semua orang tuh nyebelin, semua orang tuh gak ada yang bener gitu, semua orang tuh cuman bikin aku kesel gitu. Kayaknya hidup tuh mending sendirian deh kayak gitu. Ujung-ujungnya sendirian pun gak happy juga kayak gitu. Jadi untuk memahami diri sendiri pun kita itu butuh waktu ya, butuh waktu memahami. Kalau aku kan suka banget makan karedok ya. Di situ kalau habis makan karedok kok aku sakit ya, baru sekarang sadar, oh mungkin aku punya asam urat ya, karena kan di karedok kan ada kacang tanah bumbunya itu ya, terus kacang panjang, kol. Terus aku baru sadar, oh iya ternyata ketika aku bikin nasi goreng pakai kacang panjang sakit juga kakiku. Terus misalnya aku bikin rujak apa yang pakai kacang tanah juga sakit. Jadi oh iya ya, mungkin aku memang ada asam urat, jadi nggak boleh makan kacang panjang, kacang tanah, kangkung, kol, sayuran-sayuran yang aku suka banget itu. Terong pun kalau udah tua itu ya, bijinya udah itu, ada bijinya tuh, itu bikin sakit itu teman-teman. Dan itu aku juga butuh waktu untuk memahaminya. Jadi jangankan untuk memahami orang lain ya, untuk memahami diri sendiri pun kita itu masih butuh waktu gitu. Jadi ya udahlah, karena konten yang itu nggak boleh diupload, ya udah akhirnya aku nggak upload. Ya satu pelajaran lagi ya teman-teman, jangan sampai kita itu masalah uang tuh mudah ya, saya sedang kerja, saya bisa bayar cicilan bank. Ya dipikirkan lagi ya teman-teman, ini pengalaman saya sendiri ya. Kita kerja sebulan nunggu gaji tuh capek, begitu gajian untuk bayar bank. Nerima uangnya sih dari bank itu enak ya, langsung sekalian nerima tuh ya 20.000, 30.000, nggak harus nabung dulu, nggak harus apa gitu. Tapi pas bayarnya, ya Allah, kayak apa ya, kalau orang lari-lari mah kayak ngos-ngosan gitu pas bayarnya itu. Apakah dia di sana itu, aku sempat berpikir dulu gitu ya, mungkin suamiku akan lebih menghargai aku kalau aku mau berjuang bersama, kalau aku berkorban habis-habisan. Ternyata salah, waktunya selingkuh mah selingkuh aja walaupun kita udah berkorban sebesar apapun. Karena emang ya nggak bisa diceritakan ya teman-teman. Jangan pernah berpikir ya kalau kita udah berkorban habis-habisan terus dia di sana nanti bakalan setia, bakalan berpikir 2 kali untuk selingkuh tuh, jangan pernah berpikir begitu teman-teman. Oke, terima kasih untuk yang selalu mendengarkan, yang selalu menyimak video aku. Terima kasih banyak.